Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah apakah orang Kristen atau orang percaya boleh sujud menyembah kepada patung? Ada seorang artis di Indonesia bernama Daniel Mananta. Dia mengatakan seolah-olah orang Kristen menyembah patung atau sujud menyembah kepada salib. Nah, saudara-saudara, setahu saya Daniel Mananta adalah seorang Katolik dan dia tidak bisa mengerti apa perbedaan Katolik dan Kristen. Nah, salah satu perbedaannya adalah Katolik mereka menyediakan patung seperti patung Maria, lalu mereka mengatakan patung Tuhan Yesus, dan juga mereka menyediakan salib di mana mereka sujud ya di hadapannya. Lalu kalau kita mengatakan apakah Katolik menyembah patung, mereka mengatakan tidak. Lalu kenapa mereka sujud di hadapan patung itu? Mereka mengatakan patung-patung ini hanyalah sebagai alat untuk membantu kita di dalam beribadah, supaya kita gampang membayangkan. Misalnya kalau kita membayangkan tentang Maria, maka kita lihat patung Maria, ya kita sujud di depan dia supaya gampang kita ya memikirkan, merenungkan tentang Maria. Jadi mereka berikan ilustrasi, misalnya kalau kita salah satu orang tua, misalnya mama kita sudah meninggal, maka untuk bisa mengingat tentang mama kita harus melihat fotonya. Jadi foto itu hanya sebagai alat untuk ya membantu kita merenungkan tentang mama kita yang sudah pergi, misalnya begitu. Nah, tetapi di dalam kekristenan sama sekali tidak boleh menyediakan patung dan tidak boleh sujud menyembah kepadanya. Jadi tidak hanya menyembah, tapi sujud pun tidak boleh. Nah, dari mana kita tahu? Mari kita lihat ayat firman Tuhan di kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Nah, lihat apa kata firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, di sini kata jangan sujud menyembah kepadanya. Orang Kristen itu tidak boleh membuat patung untuk disembah. Dan jangankan disembah, sujud saja. Atau artinya kita berlutut di hadapannya. Apakah itu kita katakan menyembah atau kita mengatakan menghormati. Tapi intinya kita tidak boleh sujud, apalagi menyembah kepadanya. Nah, ini jelas sekali. Orang-orang Kristen tidak ada dan tidak boleh ya sujud menyembah kepada patung. Apapun itu, yang menyerupai apapun itu. Apakah itu dikatakan adalah patung Tuhan Yesus, padahal itu bukan asli muka Tuhan Yesus. Dikatakan itu adalah patung Maria, padahal itu bukan asli muka Maria. Dan sekalipun asli muka Tuhan Yesus ataupun muka Maria, kita pun tidak boleh membuat patung ya yang menyerupainya dan itu kita sujud menyembah. Sekalipun kita mengatakan itu hanyalah alat untuk membantu kita merenungkan. Tetapi saya katakan, pertama itu belum tentu asli mukanya sesuai dengan yang dibuat patung tersebut. Yang kedua, Tuhan itu adalah roh, dia adalah maha kuasa. Maka kita tidak boleh membatasi dia dengan sebuah patung, lalu kita mengatakan
ya kita memikirkan menyembah dia melalui patung ini. Tidak bisa. Allah itu Maha Kuasa dan firman Tuhan mengatakan Allah itu roh, maka kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak sujud menyembah kepada patung. Sekali lagi, jangankan menyembah, ya sujud pun tidak boleh. Tidak boleh tunduk berlutut di hadapan patung yang menyerupai apapun, termasuk salib. Tidak boleh kita berlutut di hadapannya, tunduk terhadapnya, sujud di hadapannya. Apakah kita mengatakan menyembah atau menghormati? Tidak boleh. Lalu bagaimana sikap kita terhadap salib? Nah, bagi kita, salib itu bukan untuk kita sujud, apakah menghormati atau menyembahnya. Tapi salib itu hanyalah sebagai simbol. Kalau di gereja kita pasang salib itu hanyalah simbol untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Begitu juga kalau kita pakai kalung salib ataupun kita pasang salib ya di dalam rumah kita, itu hanyalah simbol bahwa kita adalah orang Kristen, kita pengikut Tuhan Yesus yang dimana di atas kayu salib dia telah mengorbankan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Jadi kita tidak memandang salib sebagai ya alat untuk kita sujud apalagi menyembah. Ya, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tidak memerlukan sarana ataupun alat apapun untuk membantu kita menyembah Tuhan. Tidak. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi saya mau katakan kepada artis bernama Daniel Mananta, ya jangan samakan semua mengatakan Kristen, ya seolah-olah ada orang-orang Kristen yang menyembah patung, yang menyembah ya salib. Tidak ada. Ya, kalau Katolik mereka sujud ya di hadapannya, itu memang ada. Ya. Dan kita tahu bahwa Daniel Mananta ini adalah seorang Katolik. Jadi jangan samakan semua bahwa orang Kristen juga ya seolah-olah ada orang yang menyembah patung, berhala ya ataupun salib. Ya. Dan saya juga mau katakan orang ini, artis ini bernama Daniel Mananta ya, adalah seorang yang tidak sungguh-sungguh ya benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana sikapnya, ya seolah-olah dia berhubungan baik dengan penceramah yang tidak percaya kepada Tuhan, dan seolah-olah dia ya setuju dengan pendapatnya, padahal di dalam Alkitab adalah patokan kita, satu-satunya firman Tuhan. Ya, dan kita tahu satu-satunya juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, sekali lagi orang Kristen tidak boleh sujud menyembah kepada patung apapun, termasuk kepada salib. Salib hanyalah simbol mengingatkan kita tentang ya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Jadi kita pegang kebenaran firman Tuhan ini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.